nama Waluyo Sudarmo. Itu apa artinya, Pak? Ini karena yang ngasih nama orang tua, maka saya menyampaikannya berdasarkan informasi orang tua pada saat saya tanya artinya apa. Jadi Waluyo itu artinya sehat atau hidup. Su itu artinya lebih, dan Darmo atau Dharma itu adalah pengabdian. Jadi maksud orang tua saya berharap saya kelak nanti atau sampai saat ini sudah menjadi capaian orang tua supaya menjadi manusia yang hidupnya itu lengkap dengan kesempurnaan dalam pengabdian. Oh gitu. Nah itu kira-kira Waluyo Sudarmo itu dari bahasa apa? Jawa, Sanskerta? Jelas bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Orang Jawa yang berfalsafah Jawa. Jadi tidak seperti tokoh yang lain yang orang Jawa tapi berfalsafah Eropa. Contohnya? Nah, itu kan banyak toh sekarang ini orang yang hidup itu asli dilahirkan Jawa, nasabnya juga Jawa, tetapi cara hidupnya ke barat-baratan atau ke Eropa-Eropaan. Saat ini contohnya banyak. apa yang diamati Pak Wal kaitannya dengan ini? Ya tidak usah jauh-jauh dari makanan saja, itu banyak sekarang orang yang hampir sudah tidak mengenal lagi, bahkan tidak mau makanan Jawa. Jadi makanan yang model-model seafood dari Eropa, ada hotdog, ada apa, sekarang banyak yang di makanan yang instan itu kan banyak yang dari daerah-daerah luar sana. Soalnya ini pemirsa podcast, Pak Wal ini juga pejabat, tapi banyak yang tanya juga, susah dicari. Anak-anak, para alumni juga mau mencari Pak Wal itu juga susah. Nah ini kebetulan beliau ini bisa kita ikat di ruangannya, kemudian kita tarik ke studio podcast untuk bicara kaitannya dengan seputar dunia pendidikan. Pak, paling tidak 1 tahun terakhir ini pemerintah sudah sering mengkampanyekan kaitannya dengan kurikulum baru yang disebut dengan istilah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, saya ingin tahu Pak, nantinya di SMA 1 Demak tahun ajaran baru besok menggunakan kurikulum apa Pak? Ini yang perlu digarisbawahi dulu sebelum kita masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Ya, ini untuk tahun ini, jadi tahun pelajaran untuk yang 2022-2003 SMA Negeri 1 Demak sudah diputuskan, dan kita juga sudah memutuskan secara bersama-sama bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan kita mengambil kurikulum Merdeka kan ada 3 tingkat gitu. Kita mengambil tingkat yang tengah karena pertama kita mengambil Merdeka Berubah. Nah, jadi ada 3 itu, Merdeka Mandiri, Merdeka Berubah, dan Berbagi. Kita masuk yang kedua dulu. Jadi kita masih menggunakan materi-materi yang telah disediakan oleh pemerintah, dan kita nanti akan membuat skenario untuk bagaimana melaksanakan proses pembelajaran di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Demak. Untuk kelas 10 nanti. 10, ya. Yang kelas 11 dan kelas 12. Kelas 12 ini masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Jadi untuk kelas 11 yang sekarang naik kelas 11 itu adalah anak bungsu untuk kurikulum 2013 revisi. Berarti nanti orientasi kita ke depan setelah kita 1 tahun kita pakai kurikulum Merdeka yang tahap kedua tadi, yang jenis kedua. Berarti nanti kemudian tahun besok berarti kurikulum 2013 sudah wassalam Pak ya? Ya, berarti nanti sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk kurikulum 2013 yang kita pakai itu nanti terakhir sekarang ini yang nanti akan dicapai oleh anak kelas 11 dan kelas 12. Berarti 2 tahun lagi ya kita sudah full menggunakan kurikulum Merdeka. Merdeka. Menurut Pak Wal sendiri, karena kurikulum ini leading sektor dan jenderalnya kegiatan merah hitam putihnya di sekolahan, Merdeka itu yang dimaksud apa sih Pak kira-kira? Asumsi dan interpretasi Pak Wal selaku wakil kurikulum. Ini asumsi dulu, jangan bicara regulasi dulu. Kalau kita bicara asumsi, kalimat merdeka itu kan dalam bahasa di daerah saya itu namanya, kemerdekaan itu adalah freedom. Artinya kebebasan. Artinya bahwa kurikulum ini itu mengisyaratkan
bahwa kita merdeka dalam banyak hal, khususnya mengenai pembuatan skenario pembelajaran. Jadi kita ada semacam kebebasan, yang kebebasannya itu tentunya mengacu pada hakikat-hakikat dari ketentuan regulasi yang ada. Jadi tidak terus baku harus begini, harus begitu, tidak. Tapi memang ada beberapa unsur yang di situ ada jiwa-jiwa kemerdekaan dari siswa, termasuk dari Bapak Ibu guru. Jadi merdeka itu Bapak Ibu guru dan termasuk siswa. Iya. Karena pada prinsipnya, jadi gini, ini kan ada latar belakang sedikit yang harus saya sampaikan di sini untuk seluruh masyarakat Indonesia yang konsen di dunia pendidikan, tentunya bahwa sesuai dengan keputusan dari Mas Menteri, ya tahu Mas Menteri, ini kan kurikulum merdeka ini kan disampaikan bagian dari pemercepatan pemulihan pembelajaran yang selama ini ada pandemi dari pertengahan Maret 2019 berarti ya, 2019 lah itu. Tentunya dengan pandemi, dengan segala keterbatasan, maka pembelajaran, prosesnya dan lain sebagainya itu serba terbatas. Karena memang gerak-gerik dari seluruhnya kan ada pandemi itu, akhirnya memang ada pembatasan yang sampai sekarang juga masih berlaku, tetapi sudah mulai agak longgar kan begitu. Nah, diharapkan itu menjadi pemercepat, dari kurikulum ini menjadi pemercepat untuk pemulihan, supaya yang dulu sudah mulai letih, sudah mulai lesu, L3 itu letih, lesu dan lemas, diharapkan dengan injeksi suntikan kurikulum baru ini bisa mempercepat untuk pulih kembali, lebih bersemangat lagi dan lebih meningkat lagi. Jadi mulai penentuan proses pembelajaran sampai tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, sebentar Pak, kita sebelum masuk ke merdeka, menurut Pak Wal sendiri kaitannya dengan kurikulum merdeka, ada enggak sisi perbedaan dan persamaan antara kurikulum 2013 yang kita pakai edisi revisi dengan Merdeka Belajar ini? Nah begini, untuk bisa menyampaikan itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu supaya nanti kita bisa membandingkan kan gitu. Jadi kurikulum merdeka ini memberikan sebuah peluang yang besar untuk menggali potensi terbesar dari siswa dan guru. Jadi sesungguhnya selama ini mungkin dianggap sama rata gitu. Nah, ini kan Bapak Ibu guru mempunyai potensi yang besar dalam beberapa hal, siswa juga demikian mempunyai bakat minat yang besar, potensinya di mana. Lah kurikulum merdeka ini mengakomodir semua itu. Yang nanti akan ada semacam kebebasan untuk bagaimana menyiapkan materinya, bagaimana menyiapkan metodenya, ya tahu. Maka sekarang nanti include dengan yang namanya pembelajaran proyek. Nah, itu nanti kan untuk menggali yang sebesar-besarnya dari potensi yang terbesar dari siswa dan Bapak Ibu guru. Nah, makanya dari situ kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya, itu memang ada perbedaan, walaupun pada hakikatnya menurut PP tentang pendidikan itu hakikat pendidikan sama, tetapi ini proses awalnya sudah ada beberapa perbedaan. Ya, contohnya misalkan di sini setiap sekolah sekarang diawali dengan tes diagnostik untuk bisa mengetahui bakat minat siswa termasuk gaya belajarnya, yang nanti tentunya akan diklasifikasi supaya penanganan dan pembelajarannya itu bisa sesuai, dan kesesuaian itulah yang nanti diharapkan akan bisa mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas dari hasil pembelajarannya itu. Berarti nanti Bapak Ibu guru metode dan gaya mengajarnya menyesuaikan dengan kelas sesuai dengan hasil diagnosis tadi. Itu harapan dari kurikulum merdeka seperti itu. Harapan. Tetapi memang saya juga memandang dan menganalisis dari sumber daya yang ada itu butuh yang namanya proses. Jadi proses itu nanti tetap diharapkan mencapai pada harapan tadi mestinya. Minimal kalau tidak terlalu jauh ya mendekati lah kan, gitu ya mungkin namanya harapan. Masalahnya kan memang dalam banyak hal apa yang akan kita capai itu kan butuh yang namanya proses. Dan inilah proses momentum yang tepat untuk merubah paradigma.
Karena guru itu nanti akhirnya tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pembelajar. Jadi tidak bedanya apa pengajar sama pembelajar? Ya kalau pengajar itu kan hanya menyampaikan materi informasi apa ke siswa ya itu. Tapi kalau yang namanya pembelajar itu membuat dirinya untuk selalu belajar dan sekaligus membuat siswanya untuk bisa belajar secara mandiri. Gitu. Jadi nanti walaupun mungkin tidak ada treatment dari Bapak Ibu guru, anak sudah dibiasakan dengan tadi pembelajaran itu, maka nanti siswa juga akan bisa belajar sendiri karena nanti dia akan mengetahui apa-apa yang harus dikembangkan dari potensi dirinya. Oke. Tadi harapan pemerintah kaitannya dengan bagaimana kemudian peserta didik mampu dengan gaya belajar yang dimiliki terus kemudian mencapai tujuan. Nah, sekarang kita tarik dalam perspektif SMA 1 Demak. Bagaimana Pak persiapan sekolah SMA 1 Demak menghadapi kurikulum Merdeka Belajar ini yang akan diimplementasikan Senin besok tanggal 11 Juli? Ya, ini kan dari informasi yang kita terima berdasarkan edaran tawaran bahwa setiap sekolah ini melalui MKKS ya. Ini kan ditawarkan melalui MOU dengan pihak ketiga untuk mengadakan tes diagnostik tadi. Tujuannya untuk mengetahui peserta didik yang baru ini itu mempunyai bakat apa, mempunyai potensi apa ya, termasuk diinkludkan dengan yang namanya gaya belajar. Ini gaya belajar ini sebetulnya sudah populer di tahun 90-an. Ini termasuk kebetulan skripsi saya itu dulu S1 IKIP, sekarang UNES atau IKIP Negeri Semarang. Itu saya dulu juga judulnya adalah judulnya juga tentang gaya belajar. Oh, tak kira tentang gaya belajar. Jadi, kalau bicara gaya ini Pak Wal ini guru apa ini? Ini saya kan guru fisika. Oh, guru fisika. Berarti tidak jauh dari gaya-gaya ya? Gaya, betul. Tapi gaya itu ada dua. Gaya yang bermakna kalau kita samakan dengan kalimat yang sana itu ada gaya style dan ada gaya force. Nah, gaya style itu kan gaya-gaya secara umum ya, termasuk gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau gaya force itu gaya yang artinya adalah tenaga atau power. Nah, di sini. Nah, dimaksud di sini untuk gaya belajar itu adalah stylenya. Stylenya ada, jadi ada gaya belajar siswa itu ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat, berarti ada audio, ada video, bahkan ada yang gabungan, ada yang kinetis. Kadang-kadang kan siswa sering kita jumpai loh, belajar kok malah sambil musikan. Ya mungkin ada anak yang seperti itu. Atau bahkan ada anak yang belajar itu cari tempat yang sepi. Lah itu memang setiap siswa harus kita akui secara psikologis memang anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, memang pengelompokan gaya belajar itu nanti bisa menjadikan kemudahan untuk memperlakukan dan mentreatment siswa untuk pencapaian tujuan yang lebih efektif dalam belajar ya. Tetapi di sini seperti tadi ini juga proses juga. Ini kan sesungguhnya cara-cara atau penerjemahan sekolah termasuk Bapak Ibu guru dalam rangka mengaktualisasikan kurikulum Merdeka yang intinya anak itu punya bakat, punya potensi, punya cara masing-masing dan Bapak Ibu guru harus memfasilitasi begitu. Nah, itu tadi dalam konteks anak. Sekarang dalam konteks Bapak Ibu guru, sejauh mana persiapan Bapak Ibu guru SMA 1 Demak khususnya yang guru mapel kelas 10 besok? Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ini kan menggali sebesar-besarnya potensi dari Bapak Ibu guru dan peserta didik. Dari Bapak Ibu guru tentunya di situ dari yang namanya capaian materi yang harus akan dicapai itu kalau dulu yang namanya silabus ya. Nah, itu kan nanti Bapak Ibu guru bisa mengembangkan dengan potensi dirinya sekaligus nanti mengembangkan skenario metodenya untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu guru juga mempunyai keleluasaan, kebebasan, kemerdekaan untuk materinya sekaligus metodenya supaya lebih optimal di dalam pencapaian tadi. Nah, ada enggak nanti di dalam pelaksanaan itu semacam ada monitoring atau evaluasi untuk memastikan apakah gaya dan metode yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan hasil diagnosa yang
tadi di awal tadi, jangan nanti di awal hanya selesai tidak ada kabar, jangan, biasanya kan seperti itu. Betul. Ada kira-kira? Jadi yang namanya kebijakan itu memang harus ada konsekuensinya dalam bentuk rencana tindak lanjut yang sering kita dengar populer namanya RTL. Nah, tanpa itu ya omong kosong kan gitu. Banyak kebijakan-kebijakan yang cerdas tetapi tidak teraktualisasi dari rencana-rencana tindak lanjutnya. Jadi yang terpenting itu menentukan kebijakan yang mungkin sederhana tetapi tindak lanjutnya jelas sehingga pencapaian dari apa yang kita buat sebuah kebijaksanaan itu akan tercapai. Kan begitulah. Di sini untuk Bapak Ibu guru jelas monitoringnya jelas lengkap. Apalagi yang namanya aturan-aturan dasar tidak akan pernah berubah bahwa Bapak Ibu guru dalam mengajar itu kan pasti nanti akan dipantau, akan dievaluasi oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Bapak Pengawas. Bapak Pengawas juga mempunyai kewajiban untuk membina, ya toh, memonitoring pelaksanaan ya. Apalagi untuk kebijakan tentang implementasi kurikulum merdeka ini sudah didahului oleh sekolah-sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu mempunyai kewajiban pengimbasan sekaligus nanti juga harus memonitoring dari hasil pengimbasannya itu. Nah, kita SMA 1 Demak pengimbasan dari mana? Nah, ini kan beberapa waktu yang lalu ada beberapa sekolah yang menjadi sekolah penggerak termasuk kepala sekolah penggerak. Dan kita tidak termasuk, tetapi kita menjadi sekolah untuk diberi pengimbasan dari SMA Negeri 1 Meranggen yang dipelopori oleh Bapak Sugiarto, kepala sekolah ya. SMA 1 Meranggen. Jadi punya melakukan dan mengadvokasi kira-kira itu pendampingan gitu ya. Nah, di samping itu karena di berbagai sekolah di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah, jadi kita khususnya saya kan mempunyai jaringan. Perlu saya sampaikan dulu bahwa SMA Negeri 1 Demak ini tahun keempat untuk sekolah SKS. Yang sekolah SKS itu mempunyai jaringan di Jawa Tengah ada 52 sekolah SKS dan di seluruh Indonesia khususnya kita untuk sampai saat ini ya kelihatannya masih Pak Mujib dari SMA Malang Jawa Timur itu selalu kita berkoordinasi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan SKS maupun kurikulum merdeka ini juga kita sering berkomunikasi sehingga kita tidak hanya mendapat pengalaman langsung dari satu sekolah saja tapi dari banyak sekolah sesuai dengan jaringan yang ada. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah demikian, jadi mulai perangkat ajarnya juga mungkin sudah mulai adopsi dan termasuk modifikasi dari sekolah-sekolah yang lain, karena Bapak Ibu guru sempat saya monitoring juga banyak yang mendapat informasi-informasi dari teman-temannya yang menyebar di seluruh sekolah di Indonesia. Ada yang kenal di sana Aceh, ada yang di Kalimantan atau itu juga menjadi rujukan atau rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kurikulum merdeka yang ada di SMA Negeri 1 Demak. Yang intinya Bapak Ibu guru itu juga harus selalu update juga, selalu belajar juga. Pertama untuk mengetahui kurikulum merdeka itu apa, sekaligus nanti pelaksanaannya bagaimana. Nah, saya menyambung tadi salah satu perbedaan yang ada itu untuk kurikulum merdeka ini ada 25-30% dari jam pelajaran itu ada pembelajaran proyek dan ini menjadi kewajiban, tidak menjadi pilihan. Kalau dulu di tahun akhir 90-an awal tahun 2000-an nah itu PBL istilahnya, jadi proyek based learning. Jadi pembelajaran proyek itu sudah pernah populer, dan ini sudah ditetapkan di dalam kurikulum merdeka itu bagian dari harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan harus dilaksanakan juga oleh siswa. Yang di situ ada tema-tema yang harus diajarkan dan nanti capaiannya menjadi peserta didik yang profilnya ada 7 profil pelajar Pancasila. Nanti endingnya ke situ. Lanjutnya ke sana. Ya, karena menurut peraturan pemerintah itu yang 2005 itu memang bahwa pendidikan itu juga sebagai pemersatu bangsa. Sebagai pemersatu bangsa termasuk menggali potensi diri atau yang itu belum pernah berubah itu sejak tahun 2005 peraturan pemerintah tentang pendidikan itu. Nah, yang karena kita tidak terasa sudah hampir 20 menit Pak, karena juga lanjut jawabannya tadi ada cara. Nah, ini Pak, kaitannya dengan persiapan Bapak Ibu guru. Menurut
Pak Wal selaku Wakil Kurikulum, bagaimana Pak persiapan Bapak Ibu guru SMA Demak di dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka Belajar? Nah, ini kan memang segala sesuatu itu supaya berhasil dengan baik itu kan pasti dengan persiapan dan perencanaan kan gitu. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Demak pastinya tidak beda dengan sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, itu kalau di SMA Negeri 1 Demak berawal dari pengimbasan. Selanjutnya kita petakan hal-hal yang penting dari yang penting-penting, yang terpenting dari penting-penting. Prioritasnya kira-kira apa gitu ya. Terus akhirnya kita laksanakan beberapa IHT, in-house training yang dilaksanakan di SMA Negeri Demak dengan mengundang tokoh-tokoh yang menguasai tentang pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka ini. Dan ini kita sudah berkali-kali melaksanakan IHT ini. Sampai saat ini kita siaran ini juga ada IHT. Ini. Karena ini semua demi nanti tercapainya tujuan. Ya, ini kita Bapak Ibu guru yang lain juga masih dalam pelaksanaan IHT dalam rangka penguatan Merdeka Belajar sampai nanti jam kerja kita selesai. Jam setengah 4 berarti kurang lebih. Biar berkah kan, memang jam kerja kita memang harus kita diisi nilai-nilai yang ada kemanfaatannya gitu ya. Untuk tugas dan kewajiban kita nanti, sehingga nanti pada tanggal 11 Juli hari pertama masuk untuk tahun ajaran baru itu Bapak Ibu guru sudah siap. Nah, tentunya nanti untuk proses pertama tentunya apa yang harus dilaksanakan itu juga kita harus sosialisasikan ke siswa. Jadi di target kita nanti di minggu pertama itu kita menginformasikan dan mensosialisasikan kurikulum Merdeka ini ke siswa, dan nanti juga dalam minggu kedua ke orang tua. Jadi orang tua juga wajib tahu bahwa sekarang sudah ada perubahan yang di situ perubahannya diharapkan orang tua juga mensupport untuk anak-anaknya mensukseskan dari pelaksanaan ini. Karena kita harus yakin bahwa ketentuan dari pemerintah melalui Mas Menteri itu pasti akan menjadikan lebih baik keadaan yang sudah ada. Tidak mungkin kan ada kurikulum baru kok malah memperburuk keadaan, kan tidak mungkin. Pasti mau perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan yang akan dicapai itu pasti akan tercapai jika semua elemen itu terlibat. Jadi termasuk Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, pengawas, sampai ke tenaga kependidikan juga, sampai tenaga kependidikan juga, termasuk orang tua wali juga harus mendukung ini. Nah ini Pak, yang kadang ini ada asumsi bahwa kita belum pernah melaksanakan, tapi kadang ada semacam kekhawatiran oleh Bapak Ibu guru. Sebenarnya apa sih Pak yang harus dipersiapkan Bapak Ibu guru di dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka Belajar saat nanti di ruang kelas itu? Ya, jadi ini bicara khawatir dulu ya. Iya, karena ada Bapak Ibu guru yang banyak khawatir. Betul. Kurikulum 2013 yang revisi belum selesai, kali ini sudah lagi. Kita sudah pernah membaca atau setidaknya tahu hasil dari penelitian ini, sudah survei ini, bahwa masalah terbesar manusia adalah rasa khawatir. Jadi bukan uang, bukan pasangan, bukan apa, perasaan. Ya, ini sudah ada 87%. Masalah terbesar manusia di dunia ini adalah rasa khawatir. Makanya ada perusahaan yang memanfaatkan ini. Apa itu? Itu yang namanya asuransi. Asuransi itu khawatir dengan mobilnya rusak, mobilnya diasuransikan. Peluang berarti, peluang supaya apa? Supaya nanti kalau tabrakan ada yang ganti, kalau ada huru-hara, karena efeknya juga asuransi itu. Khawatir tidak bisa membiayai anaknya diasuransikan pendidikan. Nanti setiap kenaikan lulus SD dapat asuransi untuk masuk perguruan tinggi, biaya pendidikan misalnya itu ya. Perguruan tinggi. Nah, itu asuransi. Nah, ini perlu diketahui. Jadi maksud saya untuk menyampaikan bahwa rasa khawatir itu biasa, dan itu sudah diteliti, itu masalah terbesar manusia itu khawatir. Khawatir, wong mati itu kan khawatir. Oh, amalnya kurang. Itu biasa. Berarti masih kekhawatiran tingkat tinggi di SMA 1 Demak, berarti ada sesuatu yang belum dipersiapkan. Ya. Nah, makanya di sini termasuk itu tadi yang namanya persiapan, perencanaan, itu bagian dari cara untuk mengurangi kekhawatiran. Nah, kan gitu. Nah, ini tadi intermezzo aja ini ya, Mas. Ini masuk kadang-kadang intermezzo ada itu ya, serius. Masuk ke pertanyaan tadi. Jadi untuk
Kekhawatiran itu biasa. Dulu gitu, awal kita pada saat kita masuk di sekolah SKS di Jawa Tengah ada 52 itu, kita termasuk periode kedua. Tapi sudah tahun keempat ini SKS. Itu Bapak Ibu guru juga bingung, ingin ngopi. Nyatanya ya kita jalan dan berhasil. Hasilnya jelas kita beberapa anak yang memang sejak awal dikondisikan ya akhirnya bisa masuk di perguruan tinggi yang unggulan, yang favorit ya. Dan jumlahnya juga tidak sedikit, tetap kita terbaik di Demak dan di Jepara. Cabdin 2. Cabdin 2 ini gitu. Nah, itu. Nah, terus tadi untuk mengenai kekhawatiran nanti itu saya anggap tadi biasa karena belum tahu biasa. Orang yang belum tahu kan khawatir. Saya kalau gue saja yang di situ rutenya belum tahu, tripnya belum tahu, khawatir ini nanjaknya seberapa, nanti turunannya seberapa, elevasinya dan sebagainya. Tapi kalau sudah tahu mungkin kekhawatiran itu akan mulai. Pak Wali ini bicara goes apa hobi goes juga ini? Hobi goes tidak hanya hobi ini. Kalau saya boleh menyebutkan rukun Islam itu ada 6 termasuk olahraga dalam kurung goes. Gitu. Biar tetap jaga stamina gitu ya. Untuk bisa beribadah itu juga butuh sehat. Betul. Jadi kalau psikologisnya sehat, jiwanya sehat, fisiknya sehat itu maka rasa kekhawatiran akan semakin tereliminir. Ya betul ya, setidaknya terkurangi. Kan begitu. Nah, tadi kembali ke persiapan Bapak Ibu guru ya. Yang pasti pertama Bapak Ibu guru harus paham tentang kurikulum Merdeka itu tadi. Bahwa di sini memang potensi guru dan potensi siswa itu menjadi hal yang terpenting untuk bisa mengembangkan supaya tujuan pembelajaran itu lebih optimal tercapai. Itu kan, itu harus tahu dulu. Jadi jangan sampai tahu, jangan sampai tidak tahu. Terus yang berikutnya setidaknya bisa membedakan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi itu nanti perbedaannya apa di situ? Yang harus dilaksanakan, termasuk nanti ada pembelajaran proyek seperti saya sampaikan dalam IHT yang kedua dulu ya toh, karena kita sudah ber-IHT berkali-kali ya toh. Itu bahwa intinya bahwa pembelajaran proyek itu ya bagaimana kita membuat kegiatan, bagaimana kita membuat sebuah proyek yang kegiatan dan proyek itu menjadi media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu yang di situ nanti tentunya banyak hal yang bisa digali. Jadi kadang ada beberapa, kalau saya dulu sudah melaksanakan PBL itu ya toh, banyak hal yang bisa muncul dari siswa dari apa yang kita rencanakan. Contoh misalnya Pak? Contoh misalnya anak saya suruh membuat pembangkit listrik tenaga surya. Dari situ nanti didapatkan pemahaman tentang teknologi, karena itu kelompok. Berarti nanti ada kebersamaan ya toh, ada tanggung jawab bersama ya toh. Termasuk dari tugas-tugas itu nanti juga ada kemandirian yang harus dicapai. Banyak yang akan kita capai dari situ. Ternyata di situ anak justru malah dapat mengembangkan dari apa yang kita rencanakan. Banyak hal yang muncul, ternyata anak bisa mengembangkan dengan aksesoris tambahan secara otomatis dan bisa ditransfer untuk menjadi arus listrik yang dari DC kan, kalau PLC kan DC, dari AC akhirnya bisa menciptakan inverter sederhana. Itu banyak, akhirnya memang bahwa kemerdekaan yang nanti sudah dibuka lebar itu nanti akan bisa memunculkan potensi-potensi yang terpendam akan menjadi muncul terekspor gitu ya. Tentunya itu nanti juga akan menjadi pelajaran yang besar bagi guru. Apa? Kalau begitu saya jadi guru harus selalu update, selalu belajar supaya bisa membelajarkan siswa lebih baik dan secara terus menerus. Gitu. Ini sudah hampir 1 jam nih Pak. Kita sudah setengah jam. Tidak terasa. Iya, tidak terasa. Ini karena memang betulan itu. Nah, sebelum kita akhiri Pak, ada yang pengen disampaikan closing statement atau bagaimana? Dengan ini closing statementnya bukan kesimpulan dari sebelumnya, tapi ini tambahan yang memang perlu. Ini kalau dalam bahasa agama ilmu hakikat ini. Hakikat. Jadi sesungguhnya kalau saya menyikapi ini dengan Bapak Ibu guru, sudahlah santai. Yang penting nanti kurikulum Merdeka itu implementasinya itu bisa kita laksanakan sesuai yang diharapkan oleh ketentuan yang ada. Regulasinya gitu ya. Sesuai dengan regulasinya. Tetapi jangan pernah lupa bahwa dari seluruh proses itu, kalau saya pakai bahasa yang paling gampang, apapun kurikulumnya, kita sebagai guru yang sudah dipasrai oleh orang tua wali
dititipkan di SMA kita, atau itu diharapkan siswa itu bisa bagaimana iman takwanya bagus bahkan mulia, terus kepribadiannya juga bagus baik sesama makhluk yang lain termasuk lingkungan, dan yang terakhir kita bisa membekali, karena kita tidak pungkiri bahwa SMA itu adalah batu loncatan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Maka kita harus bisa membekali seluruh siswa dengan kompetensinya supaya bisa masuk di perguruan tinggi, entah itu perguruan tinggi umum, sekolah kedinasan, akmil, akpol, ya toh. Dan itu yang menjadi cita-cita siswa dan seluruh orang tua bisa tercapai. Hanya itu sesungguhnya. Jadi intinya itu nanti. Endingnya itu. Jadi bagaimana iman takwanya baik atau bahkan mulia, kepribadiannya terhadap sesama, terhadap lingkungan, ya toh, itu sangat baik, ya toh. Termasuk kalau lingkungannya update teknologi, ya harus update kan gitu. Termasuk SMA 1 Demak update teknologi. Betul. Ini salah satu progres yang mungkin langka di sekolah yang lain. Nah, termasuk tadi demi membekali siswa untuk berkompetisi masuk perguruan tinggi, ada beberapa mata pelajaran di SMA Negeri 1 Demak yang tidak ada di sekolah yang lain. Di Indonesia? Ya, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Ya. Apa itu? Kita ada mata pelajaran tentang tes yang dipersiapkan di perguruan tinggi, yaitu skolastis. Termasuk kita yang kelas 10, karena nanti endingnya ada isi ilmiah, seperti zaman kita sekolah dulu ada karya ilmiah. Sekarang kita bekali tentang mata pelajaran tentang penelitian. Jadi walaupun tidak ada di kurikulum dan tidak ada nilainya, karena itu penting untuk masa depan anak, termasuk dari tujuan yang akan kita capai, maka kita adakan. Maka kita termasuk kalau dalam bahasa Jawanya SMA plus. Plus. Terima kasih Pak Wal atas atensi dan waktunya untuk bersudah. Terakhir satu kali pertanyaan. Seberapa yakin Pak Wal sekolah kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar? Berhasil dan tidaknya? Untuk tahun pertama saya yakin lebih dari 80% sudah masuk ke tingkat keberhasilan, dan kita harapkan tahun kedua sudah 95% dan nanti di tahun ketiga sudah 100%. Setidaknya kita tetap belajar dari banyak orang, dari banyak sekolah untuk menuju ke kesempurnaan, walaupun kita setidaknya mendekati kesempurnaan. Semua itu tentunya butuh kolaborasi dan sinergitas antar tim yang ada di SMA 1 Demak selaku warga sekolah. Betul, tidak ada orang secara pribadi bisa melejit, bisa naik tanpa jasa dan kolaborasi dari orang lain.